Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mams. Saya Nur Citra dari Institut Mahfika. Bagaimana kabarnya hari ini, Mams? Semoga dalam keadaan baik-baik saja dan happy selalu ya, Mams ya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan cara stimulasi tumbuh kembang pada bayi agar pertumbuhan dan perkembangan bayi dapat tercapai dengan optimal. Melalui apa? Melalui pijat bayi. Kenapa saya memilih ini? Karena ini adalah cara untuk menstimulasi yang menurut saya paling murah dan paling bisa untuk meningkatkan bonding antara ibu dan bayinya. Pijatan ini boleh dilakukan oleh siapapun, dari pengasuh bayi boleh, dari orang tua bayi boleh, apalagi dari ibu ataupun ayahnya. Bahan-bahannya cukup sederhana. Kita hanya membutuhkan minyak untuk memijatnya. Di sini saya menggunakan ekstrak virgin coconut oil. Usahakan Mas nanti memilih minyaknya yang tidak menggunakan parfum, tidak menggunakan pengawet, pokoknya yang mudah-mudah yang pengawet, pewarna dan sebagainya. Hindari bahan-bahan kimia dalam penggunaan minyak untuk memasak kecil. Prinsip untuk pemijatan pada bayi, Mams, yang pertama adalah kita harus safe dulu. Jadi kalau kasur ternyata kita punya kasurnya itu cukup tinggi dan tidak terlalu lebar, akan ada baiknya kita melakukan pemijatannya di bawah saja menggunakan kasur yang ada di bawah agar lebih safety untuk bayi dan kita juga. Lalu prinsip yang kedua adalah skin to skin. Usahakan tangan kita menyentuh langsung ke kulit bayi sehingga nanti baju akan dibuka. Kemudian jangan menggunakan perhiasan, cincin, gelang, dan kemudian usahakan kukunya tidak panjang ya agar tidak melukai kulit bayi. Sebelum kita melakukan pemijatan, kita harus kontrak dulu dengan bayi kita. Ya, untuk kontrak kita bisa dengan mencari perhatian bayi ya. Bisa menggunakan teknik seperti ini ya. Assalamualaikum Dede. Ya, ini Mama ya Dek ya. Hari ini Mama akan melakukan pemijatan pada kamu agar Dede lebih enak badannya, lebih optimal pertumbuhan perkembangannya. Di sini ya Nak ya. Mungkin seperti itu ya Bunda ya. Kemudian kita akan melakukan prinsip skin to skin tadi, yaitu dibuka bajunya semuanya ya. Kalau mau ada suhu AC atau dingin boleh disesuaikan dulu suhu AC-nya menjadi suhu ruangan saja, Mas. Oke, kita buka terlebih dahulu. Permisi Dek, Mama buka ya untuk baju Adek ya. Kita tambahkan bajunya, kemudian kancing, untuk posisi sudah tidak ada baju yang menyelimuti dari adik bayi atau bayi kita. Kemudian kita akan melumuri tangan kita menggunakan minyak yang akan dilakukan pemijatan. Setiap tangan kita akan mengambil minyak, itu usahakan tetap menyentuh si kulit bayi karena tadi itu adalah skin to skin. Kita bisa mulai dengan melumuri minyak dulu terlebih dahulu, lagi ibu ya Nak ya. Ibu akan memulai, Mama akan memulai dari sebelah Mama. Dimulai dari sebelah bawah dulu, ependel bawah, kita ambil dari kaki kanan dulu. Nah, permisi ya Nak ya, kita goyang-goyangkan dulu sambil izin dulu. Nah, permisi, Ibu mau memijat kaki kamu ya. Permisi ya sayang ya. Nah, lalu setelah digerak-gerakan gitu ya, ini rilekskan ya agar bayinya lebih rileks juga bagian kakinya. Kita ambil di bagian paling bawah, yaitu telapak kaki dari si bayi. Oke ya, yang pertama dari ujung bawah kita tarik ke atas menggunakan jempol kita. Bisa pegang kaki bayinya seperti ini ya. Jempol kita. Kemudian kalau sudah bisa dengan
Mam semua bisa menggunakan hitungan atau menggunakan sholawat gitu lebih enak ya. Setelah ke atas semua, usahakan semuanya frekuensinya sama, berapa kali jangan sama. Kemudian kita putar ya, putar seperti itu. Oke, kemudian kita gunakan teknik chest ini. Kita tekan lalu di bagian kanan seperti itu untuk telapak biasanya kita menuju ke jari-jari ya. Kemudian area jempol kita lakukan ulang. Nah, kemudian di punggung telapak kaki, kemudian kita lingkari, boleh seperti ini. Prinsipnya pemijatan itu sebenarnya seperti seni ya Bung ya. Jadi masing-masing teknik itu memiliki manfaatnya masing-masing. Kita ada beberapa macam, dari ujung bawah dulu ke atas, boleh ke tadi ini yang tadi saya bilang bahwa menjadi juga sebetulnya seni. Jadi masing-masing orang juga rasanya itu bisa berbeda. Jika dirasa sudah semua, kita bisa beralih ke kaki yang sebelah kiri. Nah, tadi izin dulu, adik, mama ke kaki yang kiri ya dek ya. Ya, relax ya sayang ya. Oke. Dimulai dari telapak kaki, lakukan hal yang sama seperti di area kaki kanan. Seperti itu, kita bisa berlanjut ke area yang lainnya, yaitu area tangan. Kita ambil dulu. Ya, ambil tangan. Kita gerak-gerakkan dulu. Oke, tangannya yang relax ya sayangnya. Ya, sambil sedikit. Kemudian nanti kita raba di bagian sepertinya apakah ada benjolan tidak. Jika ada benjolan jangan kita pisah. Ya, kalau tidak ada benjolan maka kita Oke, dari bawah dulu seperti biasa, telapak tangan dari ujung ke atas, ya. Menggunakan teknik cek juga, jari-jari biasa. Nah, kalau di telapak tangan kaki tadi ke atas, kalau telapak tangan kita hanya betul. Ini ya. Oke, terus kemudian di lengan di pergelangannya, lalu di area jempolnya ya, dari jempol. Nah ini bisa digunakan untuk stimulasi agar meningkatkan nafsu makan si anak. Kemudian kalau saya terbiasa tidak terlalu berbeda dengan yang kaki ya. Bisa dilakukan dengan frekuensi yang sama. Yang bentuknya tangan itu dan tangan ini yang kita bisa melakukan hal yang sama untuk area tangan sedikit. Kita lanjut ke area dada dan juga perut. Kita ambil lagi untuk minumnya. Betul, kita usahakan ada izin ya memijat area dada dan juga perut kamu. Nah, untuk area dada ini kita bisa menggunakan teknik butterfly ya manusia, dari bawah sampai ke area punggung, set membuka dada lagi dari bawah saja, pertengahan dari di epicastrum.
di area pertengahan antara perbatasan antara posisi dan 3 tulang dada. Kemudian seperti ini. Tangan ibu, tangan langsung ke tangan bayi, jangan pernah kita kemudian kita ke area perut, kita usap dulu ke bawah. Kemudian kita akan melakukan gerakan elongasi ya, high, low, view. Oke, lagi. Lihat, high, low, view, mengikuti bentuk usus kita. Kemudian kita bisa lakukan pijatan kecil, friction dari samping ke kanan, dari samping kanan ke samping kiri. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemijatan di area punggung. Kita lakukan, kita bisa anak bayi kita untuk terlebih dahulu, bisa dengan cara bayi kita di bayi, kemudian jari sebelah tangan yang lainnya kita menopang bahu, menopang punggung bayi dan juga kepala. Kita bisa minta tangan bayi untuk rileks ya, seperti biasa kita lakukan usap terlebih dahulu dari atas sampai ke ujung kaki ya. Nah, ini kalau di boneka agak susah ya untuk menggerakkan kepalanya. Oke, dari punggung kita bisa mulai dari area bawah dulu. Yang dipijat adalah sisi kanan dan kiri dari tulang belakang, bukan tulang belakang ya. Kita bisa mulai terlebih dahulu dengan tangan. Setelah biasa tadi kita sekarang, karena bayi masih kecil ya, jadi jempol saja sudah cukup bisa mengakomodir seluruh kulit, lapisan kulit dari punggung bayi. Oke, kita lakukan 3-5 kali atau 8 siklus. Kemudian kita lakukan titik-titik tadi di area tulang belikat bayi sampai ke pertengahan ketiak di bagian bawah. Dari jam angka 3, jam angka 9 anak-anak dan juga angka 9. 3, 6, 9. Ini 8 kali sebelah kiri, lalu sebelah kirinya. Jam 3, jam 6 dilakukan penekan titik tersebut. Kalau sudah semua, kita ke area bagian tulang ekor bayi. Jadi kita buka sedikit area pampers atau diapersnya, kita buka sedikit, kemudian kita akan pemijatan ke atas. Kemudian yang meminta kita 8 kali teman atau 3 kali sholawat. Jika sudah, kita bisa balikkan badan bayi. Adik, kita pijat area mukanya ya. Kita pijat area muka. Ini dek, ini bisa semangat dek. Area muka kan tangan kita sudah penuh dengan minyak, itu tidak perlu lagi kita semangat ya. Oke, kita coba lebih dahulu. Adik, anak soleh. Kita mulai dari area posisi terlebih dahulu ya.
tengah pelipis kita tarik ke tinggi, itu lakukan gerakan. Kemudian area ujung alis kita lakukan ke kanan, kemudian tarik ke ujung alis yang sebaliknya. Ulangi bisa sampai alis ya. Kita lakukan juga penekanan di ujung mata nih, dari ke atas. Kemudian di area ujung hidung, kemudian di sini baju, bisa di area ujung sini lakukan pemilihan sampai ke telinga. Ini ada sebagian bayi yang nyaman tidur gitu ya, ada sebagian bayi yang justru malah merasa tidak nyaman. Oleh karena itu pemijatan di area muka biasanya terakhir, karena kalau dia tidak nyaman dia akan menangis. Kalau diteruskan dalam kondisi menangis bayi dipijat itu tidak nyaman, baik untuk bayinya ataupun buat mamanya. Jadi sebaiknya untuk pemijatan area wajah itu bisa dilakukan yang terakhir. Dan kemudian lakukan pemijatan ketika anak sedang kondisi sadar ya Bun ya, jangan lagi tidur anaknya dipijat. Kita usahakan, tapi kalau ketika dilakukan pemijatan kemudian anak tidur nggak apa-apa. Tapi kalau sudah tidur dibangunkan dan dilakukan pemijatan itu tidak bisa. Begitu ya Mas ya, silahkan coba. Semoga pertumbuhan dan perkembangan bayi kita bisa optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.